Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama Ivan Muhammad Sikrit. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu framework yang paling baru dan juga paling powerful gitu ya, menurut saya, yaitu Svelte. Di Svelte ini merupakan framework front end dari JS gitu ya, dan juga saya ingin memperkenalkan satu section pembelajaran baru gitu ya, menggunakan metode cookbook gitu ya. Cookbook itu apa? Cookbook itu merupakan salah satu kumpulan dari bermacam-macam project ya, mulai dari sederhana sampai dengan advance. Dalam pembelajaran kali ini saya akan mulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu bagaimana caranya kita membuat suatu timer gitu ya, dengan menggunakan Svelte. Perlu rekan-rekan ketahui, Svelte ini merupakan salah satu framework front end gitu ya, dari JavaScript seperti itu. Nah, kita mulai dari tampilan akhirnya terlebih dahulu. Kita lihat dulu goals-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti kita bisa membayangkan terlebih dahulu gitu, apa yang ingin kita buat webnya gitu ya. Jadi mungkin yang sederhana terlebih dahulu aja gitu ya. Jadi ini tuh merupakan aplikasi timer Svelte, di mana kita bisa lihat di sini 60 itu menjelaskan berapa detik yang ingin kita set gitu ya. Kita mulai dari detik ke berapa, kemudian nanti kita countdown sampai ke detik ke 0 gitu ya. Di sini kita ada 3 buah tombol, yaitu tombol mulai, kemudian berhenti, dan juga reset. Jadi ini mungkin sekilas mengenai apa yang ingin kita buat gitu ya. Program timer adalah aplikasi yang digunakan untuk menghitung mundur waktu atau melacak waktu yang telah berlalu. Timer sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengatur waktu di dapur, kemudian pengatur waktu untuk presentasi, atau bahkan dalam aplikasi kebugaran untuk mengatur durasi latihan. Nah, tentu saja sebelum kita masuk ke dalam eh, projectnya gitu ya, kita juga perlu untuk melakukan sebuah persiapan awal. Jadi kita siapkan dulu environment yang ingin kita gunakan itu seperti apa. Nah, di sini kita ada penjelasannya sedikit, yaitu sebelum memulai, pastikan rekan-rekan memiliki Node.js dan npm terinstall di sistem Anda. Buat project baru dengan Svelte menggunakan template starter dengan perintah berikut. Gitu ya. Jadi sebelum teman-teman masuk terjun ke dalam Svelte, teman-teman perlu untuk install Node.js-nya terlebih dahulu. Kemudian ada satu eh, kode editor yang menurut saya paling baik ya untuk saat ini, yaitu Visual Studio Code, yang dimana perintah-perintah yang perlu dijalankan sebelum kita menjalankan project ini adalah yang saya hijau seperti ini, gitu ya. Kita langsung aja coba praktek gitu ya. Jadi kita masuk dulu ke Visual Studio Code-nya. Jadi saya anggap teman-teman udah install Visual Studio Code-nya, kemudian Node.js-nya juga sudah terinstall gitu ya. Nah, teman-teman langsung saja ketikkan di terminalnya. Kalau misalkan teman-teman nggak muncul terminalnya, teman-teman cukup masuk ke bagian atasnya ini, klik terminal, kemudian new terminal gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Kemudian teman-teman langsung aja tulis npx degit svelte js slash template, kemudian nama projectnya apa? Svelte timer misalkan. Jadi apa yang dilakukan di layar ini adalah kita mengambil salah satu template yang ada di repository Svelte.js di GitHub. Di sana ada project template, kemudian kita lakukan clone gitu ya dengan nama nama project yang ada di lokal, yaitu Svelte timer. Kemudian kita langsung enterkan saja. Tunggu sebentar.
gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa clone spell.js slash template head to spell timer gitu ya. Di sini juga kita bisa lihat ada satu folder baru yang dinamakan dengan spell timer. Isinya juga sudah ada template ya, template yang berhubungan dengan spell.js. Jadi teman-teman tinggal langsung lakukan pekerjaannya di sini gitu ya. Di sini ada file, ada folder public, ada folder script, ada juga folder source yang dimana kita akan agak banyak di folder source ini gitu ya. Jadi kita bakal banyak memprogram di folder source ini gitu ya. Kemudian jangan lupa walaupun kita sudah lakukan eh, lakukan kita buka foldernya gitu ya di bagian kiri ini, kita juga tetap harus change directory karena di sini kita direkturnya masih di file cookbook YT gitu ya di bagian atasnya ini kita harus masuk ke direktorinya, direktori spell timernya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan lakukan cd kemudian spell timer gitu ya. Kemudian setelah masuk ke dalam foldernya sendiri, kita lakukan proses instalasi awal. Teman-teman sudah biasa, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa lakukan saja npm install gitu ya. Kita tunggu sebentar. Di sini program-program dan juga dependensinya juga diinstal, dilakukan penginstalan di awal. Kemudian jika sudah selesai, kita langsung ketikkan saja atau kita running front end-nya dengan menggunakan npm run dev. Gitu ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman sudah dapat satu alamat lokal gitu ya. Eh, kita coba saja apa sih isinya gitu ya. Isinya adalah kita lihat isinya adalah Hello World ternyata ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari Project Spell. Eh, tampilan awal ini akan kita coba rombak sesuai dengan apa yang tadi kita sudah targetkan gitu ya untuk membuat suatu timer gitu. Nah ini yang nanti akan kita ubah. Caranya bagaimana? Kita akan lanjut dulu ke PowerPoint-nya ya. Kita lihat dulu. Nah, saya akan jelaskan dulu bagian struktur programnya gitu ya. Jadi kita lihat nanti struktur project spell untuk aplikasi timer biasanya melibatkan komponen utama untuk mengelola timer. Buat folder components di dalam folder source untuk menyimpan komponen-komponen Anda. Misalnya kita bisa membuat suatu komponen timer spell untuk mengatur fungsi timer secara terpusat. Jadi sebaiknya adalah kita mengkelompokkan gitu ya, berdasarkan komponen-komponen yang ada. Misalkan karena kita ingin membuat timer, maka kita buat suatu folder baru yaitu komponen dan di mana isiannya adalah file timer.spell. Jadi kita langsung saja ke prakteknya. Source, kemudian kita buat suatu folder bernama components. Kemudian isiannya adalah timer.spell. Gitu ya. Timer.spell. Isiannya masih kosong. Kita balik lagi ke PowerPoint. Yang langkah selanjutnya adalah kita membuat komponen timernya. Jadi file-file yang kosong tadi kita coba isikan, kita isikan logic-logic yang ada di sana. Komponen ini menyediakan fungsi dasar untuk memulai dan menghentikan timer serta menampilkan waktu yang telah berlalu ya. Jadi fungsi dasarnya kita coba tulis di sini. Kemudian buat file timer spell dengan kode dasar yang ada di samping. Kita langsung saja. Isiannya adalah sebagai berikut. Jadi kita mulai dulu. Biasanya saya mulai dari yang bagian
bagian front end-nya terlebih dahulu ya. Jadi misalkan saya tulis dulu P, kemudian isiannya adalah time, detik. Jadi ini saya tulis untuk menampilkan waktunya yang sudah di run itu seperti apa saja. Kemudian isian selanjutnya adalah button on klik gitu ya. Sama dengan kurung kurawal buka start timer, yaitu tombol untuk memulai countdown. Jangan lupa kita juga butuh untuk stop ya, stop timer. Tulis saja misalkan berhenti. Kemudian satu lagi adalah yang ini stop. Nah, ini merupakan bagian-bagian ini yang saya bold ini, itu adalah bagian fungsi ya. Fungsi yang akan kita run di dalam blok script gitu ya. Sehingga kita perlu untuk mendefinisikan apa sih start timer itu, apa sih stop timer itu gitu ya. Apa sih time itu gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian scriptnya. Script, di script JS-nya ditaruh di sini. Kita misalkan time itu sama dengan 0. Jadi kita mulai segala sesuatunya dengan 0. Kemudian kita tambahkan satu lagi variabel interval namanya ya. Kemudian kita definisikan apa sih function start timer itu gitu ya. Kurung kurawal buka. Kemudian jangan lupa kita jelaskan juga apa sih function stop timer itu gitu kan. Nah, jangan lupa di sini masih kosong ya. Jadi start timernya masih kosong, stop timernya juga masih kosong. Ini kurung tutup. Oke. Kita mulai dari start timer. Start timernya kita buat suatu fungsi, fungsi yang sudah menjadi bawaan ya daripada Svelte gitu ya. Jadi interval sama dengan set interval, kemudian kurung buka, jangan lupa di sini ada arrow function, kemudian di sini kita definisikan time tambah sama dengan 1. Kemudian ini adalah penambahannya ya, incrementnya 1000 milisecond. Di komanya jangan lupa. Kemudian ketika kita ingin melakukan stop timer, kita cukup tuliskan clear interval. Jadi ketika misalkan saya bisa jelaskan seperti ini. Jadi ketika misalkan kita menjalankan start timer, maka dia akan menjalankan fungsi internal yang ada di dalam Svelte gitu ya, untuk melakukan proses proses penambahan gitu ya, penambahan timer yang ada di sini sebanyak 1000 milisecond. Jadi setiap 1000 milisecond dia akan melakukan pengulangan gitu ya. Setiap 1000 milisecond atau 1 detik itu dia akan melakukan pengulangan. Sehingga di sini time-nya itu dia akan terus bertambah dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ketika bagaimana caranya ketika kita ingin melakukan stopping terhadap waktu eh, waktu counting tadi gitu ya, fungsi yang ada di sini gitu. Caranya adalah kita melakukan clear interval. Jadi proses penambahan waktu yang ada di sini itu menjadi terstop. Seperti itu. Jangan lupa titik koma, kemudian yang ini juga titik koma gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu ke dalam gitu ya. Nah, di sini dia masih dalam bentuk hello world ya. Kenapa? Karena kita masih belum memasukkan komponen komponen timer ke dalam
eh, ke dalam halaman utamanya, sehingga kita perlu untuk memasukkan komponen-komponen timer tadi ke dalam halaman utamanya. Caranya adalah kita langsung masuk ke app.svelte gitu ya. Kemudian kita lakukan proses import ya. Import timer from titik, jangan lupa pakai kutip satu, titik components, kemudian slash timer dot spell, titik komanya jangan lupa. Kemudian kita panggil aplikasi tadi dengan, misalkan di sini aku tulis aplikasi timer spell, kemudian bagian bawahnya aku tulis, kita panggil timer yang sudah kita definisikan yang ada di sini, kita tulis dengan timer. Itu ya. Kita lihat apakah sudah ada perubahan. Nah, ternyata sudah ada perubahannya. Kita klik mulai, dia bertambah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini menjadi seperti stopwatch ya, beda dengan timer. Nah, nanti akan kita lakukan modifikasi sedikit, kita lakukan proses berhenti. Nah, kita bisa lihat sudah mulai ada pergerakan ya, sudah mulai ada logik-logiknya sudah mulai benar seperti itu. Kita langsung ke, kita lihat dulu PowerPoint-nya. Tadi kita sudah coba lakukan updating terhadap Svelte-nya. Kemudian kita nambahkan fungsi reset ya. Jadi bagaimana caranya agar tadi counting-nya itu yang tadinya bertambah kita balik lagi ke 0 gitu ya. Yaitu kita tambahkan satu fungsi baru yaitu fungsi reset. Fungsi reset ini akan menghentikan timer dan mengatur ulang waktu menjadi waktu ke 0. Nah, kita langsung saja ke praktek. Caranya adalah kita kembali lagi ke timer.spell. Kemudian kita tambahkan satu lagi fungsi ya, yaitu function reset timer. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian clear interval. Kemudian time-nya kita set sama dengan 0. Ya. Jangan lupa kita tambahkan satu lagi button di bawah on click, yaitu reset timer. Kemudian kita namakan buttonnya adalah reset. Ya. Kita kembali lagi lihat. Nah, kita mulaikan terlebih dahulu. Nah, dari sini kita bisa lihat dari 4 detik kita mulai lagi ke awal, ternyata sudah bisa ya. Seperti itu. Selanjutnya kita coba menambahkan input waktu ya. Jadi kalau tadi kan kita beranggapan semua time-nya itu mulai dari 0, bagaimana caranya kita mengubah dari starting point-nya dari 0, misalkan saya ingin menjadi 7 gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan satu input waktu di sini. Tambahkan input untuk menentukan durasi timer di timer.scale gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita tambahkan satu fungsi baru gitu ya, yaitu input type-nya itu adalah number. Kita binding dengan value duration ya. Apa itu duration? Duration itu merupakan suatu time ya.
kita definisikan di start timer, kemudian di bawah clear interval, kita cobain dulu. Jadi kita harus melakukan pengubahan ya di logic start timer ini, kita ubah dari logic stopwatch menjadi logic timer, yaitu dengan cara clear interval, titik koma, kemudian time itu sama dengan duration. Jadi ketika kita melakukan pengubahan terhadap duration yang ada di sini, maka otomatis duration yang ada di atas ini juga dia akan ikut berubah gitu ya. Jangan lupa kita tambahkan satu deklarasi ya di atas ya. Misalkan let duration kita mulai dari 1 misalkan. Atau kita mulai dari 60 lah. Kita mulai dari 60, kemudian di sini kita harus tambahkan semacam pengkondisian ya. If time lebih besar daripada 0, kemudian maka time itu dia harus kurang sama dengan 1. Gitu ya. Jadi countingnya berubah dari yang tadinya mulai dari 0 hingga seterusnya, kita ubah dari nilai yang besar lama-lama mengecil hingga sampai ke 0 gitu ya. Untuk titik stoppingnya berarti kita else clear interval. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa secara implisit, sebentar saya tambahkan dulu. Jadi secara implisit, ketika time-nya itu sama dengan 0, maka otomatis dia akan melakukan proses stopping ya. Jadi tidak akan mengcounting kembali. Proses pengulangan yang ada di set interval ini dia akan terhenti gitu ya. Set timer sudah, kita lihat sebentar apps failed-nya apakah ada masalah di sini? Sepertinya tidak ada ya. Name-nya ini kalau sudah tidak terpakai kita close-kan saja. Itu ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada penambahan durasi ya. Durasi kita mulai dari 60, misalkan biar nggak terlalu lama saya mulaikan dari detik kelima gitu ya. Mulai 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi secara fungsionalitas sudah oke gitu ya. Sudah berkurang. Sudah baik lah. Nah, sekarang saya ingin menambahkan styling sedikit saja di bagian detik di sini. Jadi kita bisa lihat transisinya gitu ya, antara proses mulai dan juga proses ketika berhenti gitu ya. Kita balik lagi ke sini, mengatur tampilan timer ya. Jadi perbarui tampilan timer agar lebih menarik. Dengan penyesuaian gaya, tampilan timer akan lebih menarik dan lebih mudah dibaca gitu ya. Kalau tadi kan kita lihat hurufnya kecil gitu ya. Oke, balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Caranya adalah kita kembali ke timer. Nah, kita tambahkan satu lagi ya, rekan-rekan. Satu markdown lagi yaitu style. Kita ingin kelas timer, kurung buka kurung tutup, font size-nya itu sama dengan 2 EM misalkan ya. Kemudian color-nya itu misalkan 333 misalkan ya, warna merah. Kemudian saya juga pengen button
Button itu dia marginnya 5 pixel. Jadi agak jauh-jauhan ya antara satu tombol dengan tombol yang lainnya. Kemudian jangan lupa untuk kelasnya kita masukkan sini kelas sama dengan timer ya. Gitu. Sorry, ini kurung tutup. Yang ininya kita hapuskan saja. Jadi kita membinding kelas yang dinamakan dengan timer dengan font size-nya 2EM, kemudian color-nya adalah 333, kemudian yang berhubungan dengan button itu kita tambahkan margin sebanyak 5 pixel gitu ya. Kita lihat lagi, sekarang sudah ada perubahan di sini ya. Kita coba misalkan 10, mulai 10, 9, 8, 7, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, mungkin seperti ini dulu gitu ya. Jadi ini merupakan semacam pengenalan awal saja gitu ya. Jadi kita biar lebih tahu mengenai kapabilitas-kapabilitas yang ada gitu ya di Svelte gitu. Dengan cara learning by doing gitu ya. Karena saya rasa bahwa uh, karena yang saya rasa adalah kita itu belajar bisa lebih cepat, lebih akurat dengan yang pertama kita belajar dulu teorinya gitu ya, nggak usah begitu lama, dan juga kita harus langsung praktik banyak gitu ya. Jadi kita bisa cepat untuk menangkap uh, materi-materi dan juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan spell gitu ya. Nah, ini ada beberapa question yang bisa teman-teman uh, coba lihat dan jawab sendiri gitu ya. Silakan nanti teman-teman jawab di kolom komentar bagi yang bisa gitu ya untuk menjawab. Jadi apa sih sebetulnya keuntungan menggunakan Svelte dibandingkan dengan framework lain untuk aplikasi timer misalkan. Kemudian bagaimana cara kerja reaktivitas dalam Svelte membantu dalam pengembangan timer. Apa tantangan utama dalam mengintegrasikan Svelte dengan back-end dan apa saja langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan keamanan dalam aplikasi timer berbasis Svelte. Jadi ini teman-teman bisa jawab sendiri dan juga coba cari referensinya. Barangkali bisa menambah wawasan teman-teman gitu ya. Mengapa kita harus menggunakan Svelte bila kita bandingkan dengan framework lain gitu ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas atas kehadiran dan juga partisipasinya gitu ya. Eh, Kalau misalkan masih ada pertanyaan dan juga request gitu ya, untuk materi apa sih yang mau kita coba ulik gitu ya, itu teman-teman bisa lakukan komen gitu ya di bawah di kolom komentar gitu ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian, selamat mengeksplorasi teknologi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.